Mari kita awali dengan doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji nama Tuhan pada malam ini. Di Sabat yang suci dan diberkati ini. Sucikan hati kami, ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Urapi kami oleh kuasa roh suci-Mu, agar firman-Mu memberi kami semangat, sukacita, pengharapan keselamatan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami telah memilih topik, yaitu arti kehidupan. Saudara-saudara, kita sudah melihat sampai hari ini, semua menunggu kabar baik lepas dari COVID-19, lepas dari lingkaran COVID-19. Saya baca di berita bahwa pemerintah telah keluarkan aturan dari mulai bulan Mei, kalau tidak salah tanggal 6 Mei sampai 17 Mei, aturan mudik. Nggak boleh keluar kemana-mana lagi selama hari raya ini. Sengsara melihat situasi dunia. COVID-19 menjadi sasaran utama, sehingga dunia bingung bagaimana menghadapinya. Salam dari kami keluarga, ini peta akhir zaman. Kalau melihat ini peta ini, agak tidak terbaca. Tapi ini adalah suatu skema atau peta penunjuk di mana kita berada. Kita sekarang berada di sini, sedang menunggu hari Allah yang besar. Kehidupan kita begitu berliku-liku. Orang-orang berlomba-lomba mencari hidup yang bahagia. Bagaimana caranya? Di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana caranya orang memperoleh kebahagiaan hidup? Yohanes 10, ayat 10, disebutkan, dalam pasal 10 disebutkan tentang Yesus adalah gembala yang baik. Ia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kemudian, aku datang supaya mereka memperoleh hidup yang berkelimpahan. Kalau Anda melihat ini di Apple, di toko-toko, di supermarket, di Indonesia agak mahal. Tapi kalau di Amerika, jatuh sampai busuk-busuk. Murah sekali. Di Indonesia, apel yang mahal. Di Amerika, apel yang paling murah. Di Indonesia, di Manado, yang murah pepaya. Di Amerika yang mahal pepaya. Yang kecil, $8. Di sini, yang paling besar, 5.000 di Manado. Lihat, saudara. Di mana kita boleh memperoleh hidup yang berkelimpahan. Kami kemarin dulu sempat singgah di Ujung Pal 2, penuh dengan durian-durian. Buah-buah juga di sini ada, saudara. Tapi mahal. Kalau di Amerika agak murah. Tapi inilah hidup yang berkelimpahan. Saya di rumah tiada hari tanpa buah. Paling kurang ada pepaya atau mangga. Ya. Jangan durian. Hidup yang berkelimpahan. Bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang indah sekali, saudara. Kalau Anda ke negara-negara luar sana, di Amsterdam, melihat keindahan alam. Ini saya pernah ke Pakistan 2 tahun lalu. Saya dapati bagaimana buah-buah yang sangat enak. Ini adalah mangga di Pakistan. Sangat manis. Bijinya sangat tipis. Dagingnya sangat tebal dan manis. Saya lihat, saya sudah makan mangga di mana-mana di negara di dunia ini. Di Pakistan adalah mangga yang termanis. Ini juga jeruk mandarin. Di Pakistan juga paling manis. Sangat manis. Ini adalah
alat angkutan berupa tricycle di Pakistan. Sederhana, saudara. Sangat sederhana. Tapi lihat, orang-orang mereka gembira, keluarga, anak-anak, naik tricycle, sangat gembira. Ada orang naik Mercy, broken heart. Naik Mercy, sedih hatinya. Ini naik tricycle yang sederhana di Pakistan, orang senang sekali, keluarga, saudara. Ini, mereka gembira sekali. Menikmati kendaraan yang sederhana di negara Pakistan. Apakah arti hidup yang berkelimpahan? Banyak uangkah? Banyak dolar? Anak kecil duduk di atas dolar? Kapal laut berlayar di dolar, saudara? Apakah ini arti hidup yang berkelimpahan? Tanyakan kepada orang-orang besar dunia, orang-orang kaya dunia. Kalau harta mereka boleh memberikan jaminan kehidupan yang bahagia, mobil yang mahal, sangat mahal. Ini juga kapal pesiar Indian Empress, tercatat sebagai salah satu kapal paling besar di dunia. Ini juga mobil termahal di dunia dengan harga sekitar 67 miliar. Mobil yang sangat mahal ini benar-benar dilapisi berlian, dan bukan berlian yang murah. Produsen Swedia mencampur cat serat karbon dengan serbuk berlian. Tidak bisa kita bayangkan berapa mahal harga cat tersebut. Mobil super mahal ini dilengkapi dengan mesin V8 berkapasitas 4,8 liter, menghasilkan tenaga mencapai 1000 sekian tenaga kuda. Mobil ini hanya diproduksi 3 unit. Sudah sangat mahal, tapi cuma 3 unit. Ini kapal pesiar terbaru dari armada Regent Seven Seas Cruise yang diluncurkan pada Juli 2016. Kapal ini seharga 450 juta dolar AS, dilengkapi dengan lampu gantung kristal, perlengkapan dapur Versace, dan langit-langit kaca Murano. Kapal cruise atau kapal pesiar yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah, boleh menampung sampai 8.000 orang penumpang. Dengan kira-kira tidak salah ada lebih 12 tingkat, tidak salah 12 tingkat. Dalam kapal ini sama dengan satu kota besar. 8.000 penumpang, bayangkan. Satu kota besar. Ada ruangan olahraga, ada kolam renang, ada perhotelan, macam-macam. Restoran-restoran, bermacam-macam restoran. Kalau Anda naik kapal ini, saudara, Anda ditawarkan lebih 20 restoran dengan gratis. Satu orang tiket rata-rata $1.500 per orang untuk 7 hari. Keliling dari Florida sampai Meksiko, sampai di Honduras dan Kepulauan Bahamas. Ini kapal pesiar ini. Kapal pesiar yang sangat mewah. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Inilah salah satu gambaran kamar atau hotel dalam kapal pesiar tadi. Ini suite atau kamar suite yang terluas dan paling mewah di dunia. Seharga $10.000 AS atau 135 juta per malam untuk satu pasang. Bayangkan indahnya kapal ini. Ini juga pesawat antipoda yang dapat mengelilingi dunia dalam waktu 2 jam. 2 jam mengelilingi dunia. Pesawat Concorde dari NASA 2.000 mil per 2.500 mil per jam. Hotel Mandarin di Tokyo per malam 15 juta rupiah. Dan kamarnya penuh terus. Harus di booking 6 bulan sebelumnya. Saudaraku sekalian. Namun orang-orang belum memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang. Dia menyerahkan nyawanya agar kita boleh memperoleh hidup yang bahagia. Inilah realitas dunia.
setengah dari penduduk dunia hidup dengan hanya memiliki kurang dari $2 per hari. 800 juta manusia menderita kekurangan gizi. Dan hampir 200 juta dari yang kekurangan gizi ini adalah anak-anak. Saudaraku sekalian, di tempat ini mungkin di Indonesia atau di mana-mana anak belum merasakan dia punya sengsaranya mencari makan. Tapi di belahan dunia lain, orang-orang sulit sengsara mau cari bagaimana masukkan makanan di mulut. Ini dari PBB mengunjungi negara-negara yang dilanda kelaparan, Ethiopia dan Afrika, saudaraku sekalian. Anak-anak menderita. 24.000 manusia mati tiap hari karena kelaparan. Dalam 1 tahun yang mati 8,7 juta orang. Dan lebih dari 1 miliar manusia mengalami kesulitan untuk mendapatkan air minum yang layak diminum. 33% manusia hidup di negara otoriter. 1,3 miliar dari para karyawan di dunia ini sudah tidak memiliki pekerjaan atau sudah di PHK. 1,5% dari hutan yang tadinya 40% menutupi bumi sudah tidak ada lagi. 27 juta manusia dari seluruh pelosok dunia sedang di bawah tawanan. Dan di antara 10-20% jenis makhluk di hutan akan punah dalam waktu 20-50 tahun. 60% dunia terumbu karang yang menempati seperempat makhluk hidup di lautan di dunia ini akan lenyap dalam waktu 20-40 tahun mendatang. Berikut, harta benda dari 200 orang terkaya dunia di tahun 98 melebihi jumlah pendapatan tahunan dari 42% manusia di dunia ini. Ada 3 keluarga di antaranya, keluarga Bill Gates, keluarga Sultan Brunei, dan keluarga Walton Family dengan memiliki harta sebanyak $135 miliar. Harta mereka bernilai sama dengan pendapatan tiap tahun dari 600 juta manusia yang hidup di negara-negara yang paling miskin. Dan kita adalah bagian dari masyarakat global yang berada dalam krisis. Manusia menderita dalam cara yang tak terkatakan dan tak terpikir. Saudaraku, sudah saatnya sekarang, inilah saatnya bagi dunia untuk bangun dan sadar, melihat ke dunia lain, bagaimana manusia dalam keadaan penderitaan. Anak-anak menderita kelaparan, kurang gizi, tinggal kulit bungkus tulang, sangat menderita. Saudaraku, kehidupan manusia sejak lahir, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa berkarir, masa lansia, dan masa pensiun. Kenyataan yang menyedihkan, 97% orang di seluruh dunia setelah pensiun, pendapatan akan turun. Jadi apa sebenarnya bertahan berlama-lama, bekerja untuk orang lain? Saatnya Anda harus berani mengambil keputusan cerdas, berlama kerja, ikut orang atau cepat keluar, dan menciptakan lapangan kerja bagi diri. Waktunya sudah datang. Tidak ada gunanya hidup seperti ini. Saat umur 65 tahun, sebenarnya 20% sudah mati. 32% yang bergantung pada kerabat. 21% adalah tergantung pada amal. 16% masih bekerja atau paling bekerja sampai mereka menjadi tidak mampu secara fisik. Dan 2% adalah mandiri. Di masa depan di antara kita mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu. Tapi apa yang mungkin bisa direncanakan untuk memasuki masa pensiun itu? Saudaraku, saya sendiri sudah 3 bulan menjalani masa pensiun. Lepas dari berbagai kesibukan dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, coba kita merenung. Masa pensiun adalah tahap akhir dari hidup ini. Tahap paling akhir adalah masa pensiun. Sesudah itu tidak ada lagi. Selesai sudah. Menutup fasa hidup manusia. Jadi saudaraku, sudah saatnya kita menyiapkan diri kita untuk mencari kehidupan yang lebih bahagia, yang menjamin untuk hari yang kekal. Hidup yang berkelimpahan hanya kita boleh peroleh dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku,
Tadi kami ada ke Bank Rakyat Indonesia dan kami jumpa dengan satu keluarga suami istri. Bapak ini sudah berusia 66 tahun, baru 64 tahun, baru pensiun 4 tahun yang silam. Istrinya pula baru pensiun. Saya tanya, apa kabar? Ya, kami sudah pensiun dan sekarang tugas kami setiap hari tinggal menjaga kesehatan. Dan kita bercanda. Dulu waktu masih kerja, ketemu di rapat-rapat, di kantor, rapat di Jakarta, naik pesawat, mungkin diundang makan di restoran. Jadi, kalau masih kerja, paling banyak ketemu di rapat-rapat ruangan di komite. Di ruangan AC. Bertingkat-tingkat, di hotel mungkin. Tapi waktu sudah pensiun, paling banyak kita ketemu di apotek atau di farmasi, membeli vitamin atau obat bagaimana menambah umur panjang untuk para pensiunan. Saudaraku, saya mau sampaikan, kita harus menyadari sekarang ini bahwa yang boleh menjamin hidup kita adalah Yesus Kristus. Dia datang memberikan pada kita hidup yang berkelimpahan. 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik adanya. Firman Tuhan, Yesus mau kita memiliki kehidupan yang sehat walafiat, yang baik-baik, yang prima. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang sehat. Sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik secara kerohanian, badani, mental, keuangan. Jadi, hidup yang berkelimpahan itu kita boleh peroleh. Dalam kutipan di sini, dalam buku Wikipedia, hidup yang berkelimpahan adalah suatu kehidupan yang penuh sukacita dan memiliki kekuatan pikiran, tubuh, dan jiwa. Hidup yang berkelimpahan, yang berarti tidak berkekurangan, tidak merasa hampa, dan ketidakpuasan. Dengan demikian dapat memberikan motivasi pada seseorang untuk mencari arti hidup dan mengadakan perubahan dalam kehidupan mereka. Saya dengan istri sudah 3 bulan pensiun. Biasanya sibuk dengan komite. Pagi, ya ada renungan. Setelah itu seminar sehari, komite setiap saat. Tapi sekarang saya dengan istri di rumah, saudara, karena sudah pensiun, kita buat schedule. Kalau ada jadwal kegiatan yang bisa dibuat selama sehari, kita buat 2-3 hari. Contoh, hari ini kita membeli buah-buah. Nah, berangkat, mungkin ke Tetelu, ke Kolongan cari buah-buah. Besok kita beli sabun, baru ke Alfamart. Lusa, setiap hari kegiatan yang sedikit hanya mengisi saat masa pensiun. Cari kesibukan diri. Bagaimana kita boleh menikmati hidup yang berkelimpahan, memilikinya, mempunyainya. Berkelimpahan artinya memiliki sesuatu dalam jumlah yang besar, lebih dari cukup, berkelebihan, berlimpah-limpah, mengalir dengan limpahnya, sesuai Merriam-Webster Dictionary. Berkelimpahan ada persamaan dengan melimpah, kaya, lebih dari cukup, berbuat lebat, berkelebihan, sangat banyak. Itu arti berkelimpahan. Tapi lawannya sangat sedikit, terbatas, tidak memadai, kekurangan persediaan, tidak cukup, menghemat. Oh, saudaraku, di mana kita mau pilih? Saudaraku, hidup yang berkelimpahan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Apakah kita memilikinya? Apakah hidup kita berkelimpahan oleh karena saudara dekat dengan Yesus Kristus? Apakah menjadi prioritas Anda untuk mengembangkan suatu hubungan yang lebih dalam dengan Dia? Hidup yang berkelimpahan adalah suatu kerinduan semua manusia, semua kita. Setiap orang memerlukan hidup yang berkelimpahan. Apakah konsep duniawi terhadap hidup
yang berkelimpahan. Bagaimana kita mengetahui hidup yang berkelimpahan dalam Yesus Kristus? Saudaraku, saya hidup dengan menghemat dalam segala perkara. Uang untuk membeli pakaian, keperluan sekolah, rumah, transportasi, makanan, gerak badan, dan menikmati waktu yang berbahagia. Ini seorang Rusia, multi-milioner Rusia. Dia berkata, saya mau menikmati hidup. Dia mau enjoy their life. Saudara, di masa pensiun, saya bilang sama istri saya, Mama, orang sudah pensiun. Apa yang orang mau cari? So, ada mama, so, ada papa, ada rumah sederhana, ada mobil bekas, ada mau cari apa lagi? Sudah pernah ketua daerah, sudah pernah ketua uni, mau cari apa lagi? Sekarang terakhir pensiun, dan terakhir adalah menanti pagi yang cerah. Oh, saudaraku sekalian, semua manusia akhirnya berakhir pada menanti pagi yang cerah. Saudaraku, ada bukan 10, 11 orang terkaya di dunia. Antaranya Bill Gates dengan hartanya 72 miliar dolar. Carlos Slim Hello, ini semua Warren Buffett, ini semua Amancio Ortega, semua ini orang-orang kaya di dunia. Ada 11 sebenarnya. Saudaraku, tapi sekarang ini yang terkaya di dunia adalah yang punya Amazon, Jeff Bezos. Dia orang kaya di dunia, yang paling kaya di dunia sekarang ini. Saudaraku, apa yang kita mau cari? Tidak salah kita menjadi kaya jika kekayaan itu digunakan bagi kemuliaan Tuhan. 1 Timotius 6:10 mengatakan, loba akan uang adalah akar segala kejahatan. Dalam worldly vision berkata, kurangan uang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Wah, di mana-mana saudaraku, kita lihat berita-berita di mana-mana. Dunia menjadi jahat. Orang menjadi jahat oleh karena mencari uang, memperoleh uang. Hidup yang berkelimpahan secara dunia adalah mencari populer, mendewakan manusia, dan selebritis, kekayaan materi. Kemudian, mempunyai sahabat, sudah anak kaya, dan semua-semua mau cari-cari kesenangan emosi lewat drug ilegal, musik rock, pesta pora, hidup sembrono, kepelisiran, dan lain-lain sebagainya, lewat alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Dunia sekarang diharapkan kepada zaman yang berubah. Dunia sekarang sedang diharapkan pada zaman, sebutkan zaman materi. Sukses dalam hidup diukur oleh berapa banyak kekayaan yang kita miliki menurut ukuran dunia. Kebahagiaan bergantung pada berapa banyak kesenangan di dunia yang kita boleh miliki. Saudaraku, pertanyaan, dapatkah kebahagiaan diperoleh dengan uang? Jawabannya adalah ya, tapi untuk jangka waktu pendek. Tidak kalau untuk jangka waktu panjang. Contoh, Anda mau memiliki mobil baru, sesudah dipakai beberapa bulan, sudah sama dengan mobil bekas lainnya. Kita memerlukan kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang bertahan. Kebahagiaan yang bertahan sampai kekekalan. Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Kebahagiaan memberi. Ingatlah bahwa orang yang paling berbahagia bukanlah mereka yang memperoleh lebih banyak memperoleh, tetapi mereka yang lebih banyak memberi. Kata Jackson Brown Jr. Orang yang paling bahagia, kata Nyonya White, mereka yang menjadikan Allah yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala sesuatu adalah orang yang paling bahagia di dalam dunia ini. Annette Gulick berkata, di saat Anda masih muda, Anda memiliki waktu dan tenaga, tetapi tidak memiliki uang. Di saat Anda menjadi lebih tua, Anda memiliki uang dan tenaga, tetapi tidak memiliki waktu.
Pada akhirnya, di saat Anda memiliki waktu dan uang, di saat itu Anda tidak memiliki tenaga. Wah, inilah statement dari Annette Galik yang sangat masuk akal. Saudara, bagian kedua. Rahasia hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan. Di dalam pertama Tesalonika pasal 5 disebutkan ayat 18. Bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup yang berkelimpahan tidak harus berasal dari apa yang kita miliki, dari materi atau harta kita. Hidupmu berkelimpahan jika gembala yang memelihara dan memperjuangkan hidupmu ada di hadapanmu. Saudaraku, itulah hidup yang berkelimpahan. Yesus, dia datang memberikan kelimpahan kepada domba-domba. Akulah gembala yang baik. Dan dalam Mazmur disebutkan tentang gembala yang baik. Diuraikan tentang pengalaman yang berdatangan dengan kehidupan duniawi. Gembala yang baik itu, kata firman Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Dia memelihara kita, menjaga kita, dan kita mempunyai Allah yang ajaib. Setiap orang yang tidak memiliki pengalaman hidup bersama Yesus tidak akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Saya ulangi, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak mengalami pengalaman hidup bersama Yesus, kita tidak akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 8:24 mengatakan, jika kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudaraku sekalian, ada sini dalam bahasa Inggris kutipan, I was searching for true love. Saya sedang mencari kasih yang sebenarnya, tapi aku tak dapat menemukannya. Tapi aku kaget, aku heran. Saya mendapat dalam dia yang tergantung di kayu salib, yang mati untuk dosaku. Saudaraku, itulah kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya. Hidup yang berkelimpahan dalam Yesus saja, saudara sekalian. Damai dari Tuhan diberikan pada kita. Damaiku aku berikan kepadamu. Itulah damai yang dunia tak dapat memberikannya. Itulah damai yang dunia tidak mengerti. Itulah damai yang kita harus ketahui. Damai untuk hidup. Damaiku aku berikan kepadamu. Kita hanya boleh peroleh damai di dalam Yesus. Kasihku aku berikan kepadamu. Itu adalah kasih yang dunia tak dapat berikan. Itu adalah kasih yang dunia tak mengerti. Kasih untuk mengetahui, kasih untuk hidup. Kasihku yang aku berikan kepadamu.
Itulah firman Allah yang penuh damai, yang berisi kasih. Itulah kasih yang dunia tak dapat mengerti. Kasihku aku berikan kepadamu. Itulah kasih dari Yesus Kristus yang penuh damai, menunjukkan hati, memberikan pengharapan. Kasih aku berikan kepadamu, damai ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Itulah kasih yang sangat ajaib dari Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup yang limpah adalah dalam Yesus Kristus. Dalam Dia kita mempunyai hati yang penuh damai, hati yang bebas dari tekanan, merasa puas dan penuh sukacita, hati yang suka berterima kasih, roh yang suka bersahabat dan berpikir positif. Itulah orientasi pelayanan. Kehidupan kerohanian yang konsisten, memiliki keluarga yang kokoh, sehat badani, pikiran, kerohanian, dan keuangan. Tuhan berjanji dalam Yohanes 4 ayat 13-14 berkata, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus menyodorkan hidup yang berkelimpahan. Semua makhluk ciptaan hidup oleh kehendak dan kuasa Allah. Mereka adalah yang memiliki resep kehidupan dari anak Allah sendiri. Semua yang bersatu dengan Kristus dalam iman, dalamnya akan mengalami suatu pengalaman yang memberikan kehidupan yang kekal. Sebab aku ini hidup, mereka juga akan hidup. Saudaraku, inilah janji yang sangat pasti. Hidup yang berkelimpahan adalah mereka memiliki roh yang merasa puas, menghindari diri dari sifat materialistis, memiliki hati yang berterima kasih dan gembira, memelihara hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus sebagai sumber hidup yang berkelimpahan. Yesus mengundang kita. Ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. When anxiety begins, faith ends. When faith begins, anxiety ends. Kata George Muller, yang artinya, pada saat kecemasan mulai, disitulah iman berakhir. Pada saat iman mulai, disitulah kecemasan berakhir. Luar biasa. Kata Yesus, aku mengasihimu, oleh karena engkau adalah milikku. Namamu tertulis di hatiku. Doamu berharga bagiku. Hidupmu ada dalam tanganku. I am always with you. Aku selalu bersama denganmu. I am nearer to you. Saya dekat dengan engkau than your own heart. Daripada hatimu sendiri. I gave my life. Saya berikan hidupku kepadamu agar kita boleh memperoleh hidup selama-lamanya dengan aku. Supaya sekarang saya tanya, kata Yesus, apakah engkau mau menjadi milikku? Luar biasa. Undangan untuk memperoleh kebahagiaan, hidup yang bahagia, yang penuh sukacita. Saudaraku sekalian, Yesus sedang menyediakan hidup yang berkelimpahan untuk kita di sorga. Malam ini kita memuji nama Tuhan oleh karena kita sudah mendengarkan pengharapan dari firman Tuhan yang menguraikan tentang hidup yang bahagia, yang penuh damai, penuh kasih, hanya ada dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus kita penuh damai. Dalam Yesus ada kebahagiaan. Dalam Dia ada pengharapan. Dalam Dia ada keselamatan. Kiranya firman Tuhan pada malam ini menguatkan kita, membangun iman kita, membuka mata rohani kita untuk pandang jauh ke seberang sana. Di balik dunia ini, di balik kesenangan dunia ini, di balik semua di bumi ini, Tuhan
sedang siapkan hidup yang berkelimpahan untuk kita dalam kerajaan sorga. Doa saya pada malam ini, dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin.